Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang apa yang makruh dilakukan dalam sholat, menyambung bahasan kita pada pekan yang lalu. Sudah ada 3 pekerjaan yang sudah kita bahas. Yang pertama, menutup muka, ya, kecuali karena ada hajat. Yang kedua yang sudah kita bahas itu menguap full, ya. Kemudian yang ketiga tasbik, merajut tangan kanan dan kiri, nah, seperti ini, ya. Pagi ini kita lanjutkan dengan 6 pekerjaan makruh lainnya. Yang pertama yang makruh itu adalah mengucap zikir intikal, yakni takbir dan tasmi' di luar tempatnya. Misalnya bertakbir intikal ke ruku dalam posisi sempurna ruku. Jadi yukabbira lirruku'i ba'da ayyutimma ruku'ahu atau ba'da ayyatimma ruku'uhu. Rukuknya, posisi rukuknya sudah sempurna, baru bilang Allahu Akbar. Nah, digerak dulu, Allahu Akbar. Berdiri tegak, baru bilang Sami Allahu liman hamidah. Sujud, sudah di dahi sudah nempel di tanah, baru bilang Allahu Akbar. Itu makruh, ya. Au yaqula sami Allahu liman hamidah ba'da tamamil qiyam. Kenapa makruh? Li'anna sunnata ayyakuna ibtida al-adhkari indabtida il-intiqali. Karena sunnah yang dicontohkan Nabi itu adalah permulaan zikir intikal itu adalah pada awal peralihan menuju gerakan salat berikutnya. Begitu bergerak, ya begitu takbir atau Sami Allahu liman hamidah itu
diucapkan. Jangan nunggu sudah berada pada posisi gerakan sholat berikutnya. Kalau itu terjadi, ya, menurut ulama Malikiyah, nah, itu inna dzalika khilaful mandub, itu menyalahi apa yang dianjurkan, menyalahi apa yang disunnahkan. Karena itu hukumnya makruh. Waqala al-Hanabilah tu, ulama madhab Hambali itu menyatakan inna dzalika mubtilun lis-salati in ta'ammadahu. Yang demikian itu membatalkan sholat kalau sengaja dilakukan. Nah, jadi kalau sengaja mengucap takbir ketika sudah ruku, mengucap sami Allahu liman hamidah ketika sudah tegak berdiri dan seterusnya, itu kalau disengaja menurut ulama madhab Hambali itu membatalkan sholat. Jadi ini yang pertama. Ada yang begini-begini ini kadang malah imam, ya, dibangun dari ruku, setelah berdiri baru bilang Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihram, takbir pertama, dulu sudah pernah kita bahas, mengucap takbirnya itu boleh lebih dulu dari mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir pembuka salat boleh. Atau bersamaan Allahu Akbar, ya. Atau angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Itu apa? Atau ya tiga, ya pilihannya tiga. Lebih dulu, bersama-sama, atau sesudahnya. Itu yang takbiratul ihram. Tapi kalau takbir intikal itu mesti berbarengan dengan gerakan berpindah itu. Nah, gerakan berpindah. Ya, yang kedua, memejamkan mata, taghmidul ainain, memejamkan mata. Dan ini yukrahu bil ittifaq, semua ulama sepakat ini makruh, menutup memejamkan mata. Lianna fit taghmidi tarku sunnatin nadhari ila maudhi'is sujudi. Kenapa? Karena kalau memejamkan mata, musolli itu meninggalkan sunnahnya mengarahkan pandangan ke sujud. Sunnahnya itu melihat ke tempat sujud. Kalau dia merem, berarti dia meninggalkan sunnah itu. Maka ulama sepakat ini makruh. Illa li khawfi wuqu'il basar ala ma yushghilul musalliya an salatihi. Kecuali jika memejamkan mata itu dilakukan oleh musalli karena dia khawatir pandangannya jatuh pada apa-apa yang membuat dia hatinya sibuk dengan yang dia lihat itu dan lupa terhadap sholatnya. Artinya sholatnya jadi berlangsung otomatis, sementara pikirannya
itu sibuk oleh itu, oleh mikirkan sesuatu yang dia lihat. Kalau khawatir seperti itu, maka memejamkan mata itu tidak makruh. Jadi jangan berpikir memejamkan mata itu baik. Ya. Saya di masa remaja dulu pernah sholat isya di tempat belajar bersama. Karena yang lain menggoda, saya pejamkan mata. Tapi ternyata godaannya itu parah. Dia taruh lampu semprong itu di tempat saya sujud. Karena saya merem, tidak tahu kalau di situ ada lampu, karena dia sambil menggoda. Saya merem. Begitu sujud, saya semprong itu, ya untung hanya kena kira-kira 1 senti di bawah mata, nggak persis. Kalau persis itu entah apa yang terjadi dengan mata kiri saya ketika itu. Jadi melek itu penting. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fis salati fala yaghmid ainaihi." Kalau kalian salat, maka kalau salah seorang dari kalian salat, maka janganlah ia memejamkan kedua matanya. Ini doktrin normalnya. Yang kemudian tidak normal itu kalau ada sifatnya gangguan yang bisa lewat mata sehingga dia berpikir lebih baik memejamkan mata, yaitu nggak apa-apa. Agar tidak perlu pejam mata, ya, maka apa yang akan memalingkan musolli dari sholat hendaknya disingkirkan lebih dulu. Sebelum sholat itu sudah disingkirkan dulu. Anas bin Malik, ini yang sering saya sebut, ini khodim Nabi yang anaknya itu kemudian menjadi penghulu madhab, yaitu madhab yang tumbuh di Madinah, yaitu Malik bin Anas. Dia banyak meriwayatkan hadis karena sehari-hari itu banyak bersama Kanjeng Rasul. Kata Anas bin Malik, kana kiramun li Aisyata. Siti Aisyah istri Nabi itu punya kain tipis semacam, kalau kita mungkin gorden ya, satarat bihi janiba baitiha. Kain gorden tipis itu dia pakai untuk menutup bagian samping rumah, dinding yang samping. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, amiti anna kiramaki hada. Singkirkan ini kain tipismu ini.
Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi sholati. Karena gambar-gambarnya itu selalu muncul, selalu membayang ketika aku sedang sholat, selalu membayang dalam sholatku. Ya. Jadi Nabi memilih singkirkan aja, ya, singkirkan aja, bukan memilih merem. Ini aja disingkirkan. Kita juga perlu hati-hati berkenaan dengan barang yang kita bawa. Ya. Kalau sekarang itu yang biasa mengganggu sholat itu adalah HP. Ya. Jadi kalau kemudian ada pengumuman kalau sholat Jumat itu agar HP dimatikan, itu betul itu. Karena HP taruh depan, nggak dimatikan, nanti bunyi. Nah, itu yang ganggu bukan hanya ini, tapi sebelahnya juga. Apalagi musiknya musik yang tidak serius itu. Ya. Atau kadang-kadang bunyinya itu bunyi orang yang tertawa terkekeh-kekeh. Ya. Jadi yang aneh-aneh itu. Maka itu matikan aja ya, supaya tidak mengganggu. Atau di silent, dibikin tidak bunyi dan dibikin tidak getar, hingga dan ditelungkup gini. Kalau ada panggilan atau pesan masuk, musollinya nggak tahu. Tapi kalau tahu, apalagi dia sedang misalnya itu mau jemput bos atau siapa di bandara, ini mikir jangan-jangan bos sudah nyampe ini. Terus itu ya pun golek rono aku macet, terus itu dipikir ya. Jadi singkirkan. Yang ketiga, sholat dalam waktu yang longgar. Waktunya longgar, bukan mepet. Sambil menahan kencing atau berak atau kentut. Jadi as-salatu hanikon bil bauli au hakinan bil ghaiti au hazikon bir rihi in wasa'al waktu. Itu kalau waktunya longgar. Tapi kalau ini sudah subuh sudah padang, terus aku beol dhisik, wah ucul lagi subuh ya enggak apa-apa sambil ngempet itu, karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu tidak ketinggalan waktu sholat. Au ma'atau qanit tu'am al-hadri awil qaribil hudur, atau itu sangat merindukan makanan yang sudah terhidang atau segera terhidang. Sudah komplit, sholat di siai. Ini bisa makruh kalau kemudian kerinduannya untuk menyantap makanan itu sedemikian rupa sehingga dia ketika sholat itu pikirannya ingat sama makanan itu.
Kata para kiai, lebih baik ketika makan ingat sholat daripada ketika sholat ingat makan. Udah tahu posisinya. Wongku aku tak pindahi longgo sing sebelah kiri ya, ono sate. Itu mikir. Aku mari salam terus lancing langsung merebut posisi itu, mikir. Itu makruh. Dan ini juga semua ulama sepakat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk waktu yang beririsan dengan waktu makan, yaitu salat Isya, itu beliau menyuruh mendahulukan makan dulu, sehingga salat Isya-nya lebih dimundurkan. Jadi intinya itu quddimal asya, dahulukan makan malam, qoblal isya, sebelum salat Isya. Jadi siapapun yang pernah ke haji atau umroh, kalau memperhatikan sholat Isya di sana, itu waktunya mundur. Ya. Itu kalau di zaman Nabi disebut al-atamah. Sholat Isya al-akhir agak dimundurkan, supaya ketika sholat itu, yaitu sudah selesai urusan makan, sudah selesai. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis yang dimuat oleh Imam Muslim 1274, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, ya. Tidak sempurna salat dengan terhidangnya makanan. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak juga sempurna salat ketika ia musolli itu sedang didesak oleh dua kotoran. Kotoran itu ya kencing atau berak. Kalau kentut itu pendahuluan dari berak, ya. Itu pengantarnya aja, ya. Semakin orang itu mendekati berak, kentutnya semakin bau, ya. Karena di dalam itu sudah matang, ya. Ibarat duren, itu sudah semerbak. Ketika gasnya ini dikeluarkan, nah itu yang sering orang bilang ada baunya tapi tidak ada barangnya, yaitu kentut, ya. Itu yang ketiga. Ini kan sehari-hari kan ini, ya. Sholat kita itu 5 kali sehari semalam pasti ketemu dengan problem-problem seperti ini. Maka di dalam syariat ini itu tidak mendahulukan sholat kok makan ya. Tidak ada begitu. Syariat ini manusiawi, ya. Hal-hal yang akan mengganggu sholat itu selesaikan dulu. Jadi kenapa waktu sholat itu dibikin longgar? Yaitu duhur itu mulai dari tergelincir matahari sampai tambahan bayang-bayang sudah sepanjang bendanya. Itu lama itu. Lama. Ya. Maka Nabi itu kalau pas musim panas, jadi timbangannya nanti itu sujud sini panas, ya. Karena sujudnya Nabi kan di tanah ketika itu. Tidak semua bagian Masjid Nabawi itu tertutup dulu, hanya bagian-bagian depan. Itu akan membuat orang sholat di tengah panas itu
ya terganggu, ya, terganggu. Saya pernah merasakan itu satu kali terganggu. Jumat terakhir haji tahun, ingat saya tahun 1996. Berangkat jam 10, ternyata bawah sudah nggak boleh tempati, sudah harus naik ke atas. Akhirnya dari atas. Padahal sholat adzan Jumat itu sudah hampir jam 1. Berada di atas, langsung di bawah terik matahari, tengah-tengah itu. Ya untungnya ininya adem. Tapi yang namanya sajadah itu panas. Tapi ininya adem. Ya akhirnya satu-satunya jalan itu diterima, tidak ditolak. Dinikmati. Kalau dinikmati itu badan tidak berat. Nikmati aja. Nikmati. Ya begitu, ini perlu sikap-sikap begitu itu pas peloro untu gitu. Itu jangan ditolak itu. Jadi nikmati supaya tidak memunculkan efek kekecewaan yang kalau itu ditolak itu gampang marah-marah. Rahmi hai. Peloro untu aku itu. Coba itu diterima, dinikmati sambil berharap karena dia bisa menyembuhkan, itu bisa mengurangi. Ya. Jadi itu kenapa waktu sholat yang sehari 5 kali itu dibuat muwassa', dibuat longgar agar supaya orang bisa mengatur. Yang keempat, makruh sholat sambil bersandar ke dinding. Al-istinad ila jidarin au nahwihi atau semacamnya, bisa tongkat ya. Pokoknya bersandar atau bertilekan pada sesuatu. Bersandarnya itu imma yaskutu bisukutihi, yang membuat idadullah qaiman, yang membuat musolli itu akan jatuh kalau sandarannya itu jatuh. Jadi sandarannya betul-betul full, bukan hanya sekedar nempel titik-titik ya, tapi ini full ya. Kalau ininya roboh, dia jatuh ya. Nah, bersandar dengan sifat seperti itu yukrahu inda Syafi'iyah wal Hanabilah, itu di hukum makruh oleh ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Illa lihajatin ilaihi, kecuali kalau musolli itu memang butuh pada sandaran itu, ya memang butuh. Nah kalau butuh tidak makruh, tapi kalau karena aras-arasan ya, mumpung ono tiang buriku iku ata nyenden ae, nah iku makruh. Nah, Ummu Qais bintu Mihsan menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mulai berumur, mulai tua lah, mulai tua. Jadi walamma asanna
Wa hamalal lahma, lalu beliau mulai gemuk, dagingnya mulai banyak. Ya. Ittakhadha amudan fi musallahu. Beliau membawa tongkat, meletakkan tongkat di tempat dia salat. Ya, tabidu alaihi, beliau menjadikannya untuk bersandar, untuk menahan tubuhnya. Itu butuh, ya, karena butuh, ya. Atau seperti orang yang butuh kruk, ya, kruk, ya. Itu dia butuh, bukan orang normal tapi nyenden. Ini ada sesuatu yang butuh, lalu dia nyenden, itu boleh. Yang boleh itu adalah selain karena sebab lelah atau ngantuk. Yang lalu sudah kita singgung ini, kalau orang itu capek, dan Nabi, ya duduk aja. Fa idza fatarof falyaqut. Kalau capek, ya sudah, sholatnya duduk. Ini kaitannya dengan Nabi yang mendapati tali yang diikatkan di antara dua tiang di masjid Nabi. Itu subuh-subuh, lihat itu, Nabi nanya, "Loh, ini tali apa ini?" Sahabat yang tahu, itu punya Zainab, ya Rasul. Kalau dia capek, dia memegangi tali itu. Salat sambil memegangi tali itu kalau sudah capek. Nah, dia bilang, "Kulluhu," lepas itu, lepas. Ya. Dia salli ahadukum nasyatahu, hendaklah kalian salat itu ketika segar, ketika masih giat. Ya. Idza fatara falyaqut, kalau sudah capek ya duduk. Itu kalau karena capek, ya jangan bersandar tapi duduk. Begitu juga kalau karena ngantuk. Ya. Karena Nabi ingatkan, idza na'as ahadukum fi shalah falyargud. Kalau kamu ngantuk, tidur. Nanti kalau ngantukmu sudah hilang, baru bangun. Ini sekali lagi, ini kalau waktunya longgar. Kalau waktunya mepet, kerja asik, tiba-tiba dia jam, sudah kurang 10 menit. Padahal ongap-angop sudah. Ya sudah, diraupi aja. Kasih apa lah? Remason buat apa? Tidak ngantuk. Ya. Tapi kalau longgar, dulu disik. Ada sunnah yang mungkin jarang orang kenal, yang namanya qailula, tidur sebentar. Ya 10-20 menit tidur sebentar. Itu biasanya siang hari. Siang hari itu jam-jam, kadang-kadang hampir jam 11 itu ngantuk. Ya tidur sebentar, habis itu kemudian nanti duhur itu sudah seger. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, mengkertek, ya, atau membunyikan jari jemari dalam sholat. Ini kelihatannya biasa-biasa aja, tapi banyak
ngasus. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Jadi ini dikretek-kretek ya. Ya saat begini ini ya. Apalagi yang di belakang yang amin itu ya. Dia tidak kroso ya. Karena wis kadung biasa. Itu mengkretek. Sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sabda Nabi, la tufaqqi asabi'aka wa anta fis shalah. Janganlah kamu mengkretek jari jemari kamu sedangkan kamu berada dalam sholat. Entah panjenengan pernah mengalami atau enggak. Ya emang enak ini, dikidikan tuh enak. Nah ini bunyi ini, nah, ini. Bunyi. Itu yang kelima. Yang keenam, bersendawa, kelekean dalam sholat. Tapi pendapat ulama mengenai ini berbeda-beda. Ya. Sendawa itu terjadi kalau udara yang mengandung gas nitrogen sama oksigen itu tertelan ke lambung. Biasanya kalau makan puluhannya terlalu banyak, nah itu bisa bawa udara masuk ke lambung. Jadi kalau Nabi bilang ada sunnah 3 jari itu, sebetulnya bukan teknisnya itu yang penting. Walaupun pakai 5 jari, tapi ngambil puluhannya itu sedikit, itu sama aja dengan 3 jari. Bukan terus makan ini ditekuk lalu begini. Tidak harus begitu. Tidak pakai jari, pakai sendok sama aja. Pakai sendok, ya sendok yang pantas. Jangan centong. Itu, ini saya Pak. Jadi makan itu yang masuk puluhan itu jangan banyak-banyak. Ya, kalau Nabi ukuran alaminya yang ada di setiap kita adalah yang bisa dibawa dengan 3 jari. Kalau pakai cutian 2 itu mie, bawanya banyak. Ya podo ae. Walaupun dicutik dengan dua ini, hanya dua batang itu. Jadi puluhannya jangan banyak-banyak sehingga nanti mengunyahnya itu lebih lembut, kemudian menelannya tidak banyak membawa udara. Itu kalau masuk ke lambung, nanti oleh lambung itu digerakkan ke atas, masuk sini, keluar. Keluar. Ada yang sendawa itu keadaan tidak normal, ada. Ya. Bolak-balik. Jadi saya punya satu tonggo, satu jamaah di sebuah masjid di Kedang Sari, ya, di Kutisari. Itu cekuan kalau yang tonggo saya ini hanya kalau sadar, kalau sedang bangun. Yang jamaah satunya itu tidur pun tetap cekuan. Sampai sekarang masih belum sembuh. Kecuali yang di Kutisari. Di Kutisari itu biasa ikut kajian seperti ini, dia beberapa waktu tidak ikut. Kemudian setelah ikut, dia cerita, saya lama absen Ustaz. Kenapa Pak? Saya masuk ICU. Loh kenapa kok masuk ICU?
Gula saya di atas 600. Loh, punya diabetes? Iya, sudah lama. Dan kok sampai tinggi? Saya kan cekuan, lama aja cekuan nih sampai terus dikasih saran oleh teman saya, agar mengkonsumsi cairan larutan penyegar itu loh. Nah dia kurang suka kalau yang tawar, sukanya kalau yang rasanya manis, yang ada mereknya Sari apa itu. Dia minum itu kan bergula, entah gulanya gula apa, naik itu namanya gula, masuk apa namanya ICU. Setelah pulang cerita saya, terus saya pernah baca di internet, Pak, glycogen kalau terus menerus itu penyebabnya dua. Saya pernah baca, satu ada apa namanya, ada gangguan di saraf pusat, ya. Sarafnya tidak dapat mengendalikan itu. Kemudian ada gangguan pada lambung, itu namanya gastroparesis, ya, gangguan di lambung. Terus saya bilang, kalau panjenengan gangguannya di lambung, coba mengkonsumsi kacang tanah mentah. Setiap hari dibuat camilan, minimal 1 gegem ini kacang tanah tapi mentah, bukan kolesterol itu, bukan. Yang kolesterol itu kalau digoreng. Asam urat enggak juga kalau digoreng. Oh iya, karena saya pengamal itu mulai Agustus 2015 sampai sekarang. Jadi pengamal makan kacang tanah mentah, dan ternyata ada dokter yang beritahu ketika istri saya ikut kegiatan di UNER, narasumbernya bilang terakhir itu, Ibu, ini terakhir, Ibu usahakan tiap hari mengkonsumsi kacang tanah mentah. Setelah saya menjadi pengamal itu dan saya sembuh dari ambeien, setelah hari ke-8 sampai sekarang saya tidak pernah mengalami sembelit. Nah, lancar. Itu kacang tanah mentah. Dia ragu-ragu, hubungannya opong. Saya bilang, saya sampaikan pengalaman saya, dia masih ragu-ragu. Tapi karena setelah itu turun dengan masjid berdua dengan saya beritahu, Pak, ini loh, saya di kendaraan bawa kacang tanah mentah ini, supaya kalau ingat itu saya tinggal ngambil, sambil nyetir sambil makan kacang tanah mentah itu. Itu hari Ahad. Hari Selasa dia telepon saya, karena saya janji kalau itu tidak bisa nanti saya tanya dokter tonggo saya. Saya belum nanya, tidak saya angkat dulu. Besoknya telepon lagi pas saya ngajar. Akhirnya setelah saya terima, dia bilang, ada apa Pak? Alhamdulillah Ustadz, saya sembuh. Hari ketiga, saya kemudian penasaran ada apa dengan kacang tanah. Akhirnya saya baca lagi, ternyata di kacang tanah itu ada 2 kandungan yang penting. 1, omega 3, bagus untuk kulit. Jadi jangan bilang kacang tanah itu bikin jerawatan, itu sesungguhnya keliru, ya. Itu bagus untuk kulit. Itu omega 3 itu orang biasa pakai ikan salmon, ya. Kemudian yang kedua itu ada omega 6. Ini apa namanya, lemak esensial yang bagus untuk memperbaiki pencernaan. Jadi sampai sekarang saya menjadi pengamalnya, kemanapun pergi
Mau keluar negeri manapun pasti istri itu sudah bawai kacang tanah itu. Mau kemanapun, ke Jakarta, mau kemana, mesti ada di tas itu. Ya, mesti ada. Nah, kulit arinya itu ada, tapi jangan dimakan dengan kulit luarnya. Kulit arinya yang merah itu ada. Enggak, maksudnya kacang basah atau memang sudah putih itu. Yang saya makan itu yang masih ada kulit merahnya itu, apa yang merah-merah muda itu. Ya beli di toko, dicuci, nanti taruh kulkas. Yang itu nanti pelan-pelan dia kering, makin lama itu makin enak itu. Kalau makin kurang kadar airnya makin enak dikonsumsi itu. Ya sak kegem lah kira-kira. Tapi ada orang yang pada suka sama ini. Ada profesor di UIN yang saya ceritai, berapa Pak Salam sehari itu? 6 biji? Loh, kok seperti kapsul aja namanya. Wong kacang tanah kok 6 biji? Berapa? 6 sendok ya gitu. Waduh. Dia ada ngamalkan karena ada problem. Kalau saya kan dari kecil sudah biasa makan gitu. Kalau ngasak itu habis, nah itu ya biasa makan itu. Ya. Cuma kalau di situ kan masih campur-campur tanah itu kadang-kadang ada tidak baiknya. Jadi itu apa mengendalikan sendawa itu yang mulai dari cara makan, kemudian sebisa mungkin problem usus itu diperbaiki dengan cara yang murah itu. Dengan cara yang murah ya. Itu 1 kilo bisa jadi berapa bulan itu ya, lama lah, selama ya. Oke. Jadi itu hal-hal yang tapi ini kata para ulama ya, ada beda pendapatnya ya. Wa ammal jusya'u fa innahu hasala bihi hurufun wa lam yakun matwan ilahi yaqta'u indahuma. Jadi bersendawa itu bisa melahirkan bunyi huruf. Bisa melahirkan bunyi huruf. Kalau itu sendawa yang tidak mendesak, bisa dia tahan, tapi dia loskan aja. Itu menurut ulama Hanafi itu bisa membatalkan sholat. Karena dia sengaja melakukan sesuatu sampai mengeluarkan bunyi ya, huruf. Tapi in kana matfu'an alaihi la yaqta. Tapi kalau itu mendesak, enggak bisa ditahan, ya itu tidak membatalkan sholat. Tapi Al-Ajhuri dari ulama madhab Maliki menyatakan wa yanbaghi an al-jusha'a wa tanakhuma kat tanahnuhi fi ahkamihi. Menurut Al-Ajhuri seyogianya itu yang namanya bersendawa kemudian berdahak itu hukumnya sama dengan tanahnu, sama dengan mendeham ya, mendeham. Jadi bahasa Indonesianya itu bukan mendehem, ternyata mendeham ya. Itu sama, artinya kalau diperlukan tidak apa-apa, bukan yang dibikin-bikin. Kalau dibikin-bikin itu masukkan udara melalui mulut, keluar ini, keluar. Itu kalau dibikin-bikin itu, bikin-bikin, masuk lewat mulut bisa jadi sendawa. Ini ilmu baru, barangkali belum pernah ada yang tahu. Mau coba-coba karena sungkan, mana? Wes, iki wis glegeken. Nah, iki iso. Tarik lewat udara lewat mulut,
ketika sudah ada di sini nih, keluarkan. Jadi sendawa, jadi keleken. Ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah pembahasan yang terakhir mengenai sesuatu yang makruh dikerjakan dalam sholat. Sudah habis kan waktunya? Ya, habis. Ada pertanyaan? Ya. Ya, gangguan itu kan ada yang berada di bawah kendali, ada yang tidak. Ya. Kalau yang ada di bawah kendali itu, ya kayak tadi itu, HP matikan dulu, barang-barang singkirkan dulu, itu di bawah kendali. Tapi ada gangguan yang di luar kendali, di luar kekuasaan kita. Ya. Seperti bau, apakah bau goreng ikan asin, goreng tempe, padahal itu makanan favorit, atau bau yang berasal dari pabrik atau berasal dari tempat sampah, atau bau yang berasal dari tempat kencing yang dekat dengan masjid. Nah, itu berada di luar kendali kita, maka tahan. Karena ini kan berada di luar kendali, tahan untuk tidak mengikuti itu. Termasuk orang terganggu oleh anak-anak yang seliweran, itu ditahan aja, jangan dianggap, jangan diikuti. Ya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, pindau. Daripada terus itu sampai keluar ngiler. Karena ini makanan enak, ini kesukaanku. Aku isong kok tak jaluk ae nang sopo sing. Terus mikir dia, ya sudah, pindah aja ke tempat yang aman. Kira-kira itu iso. Nanti sudah pindah, ini kalau ambune, ruwet itu. Ya sudah dikendalikan sendiri. Ya, saya kira itu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah